menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Pagi ini kita kembali belajar pembelajaran 3. Seperti biasa, anak-anak MEM pada saat belajar tetap buka buku tema 1. Kita mulai pada halaman yang 68. Kita mulai pada halaman 68. Di situ ada gambar-gambar. Itu gambar latihan menari ya. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang gerak kuat dan lemah. Jadi gerakan itu ada 2 jenis gerakan, itu gerakan kuat dan lemah pada tangan. Jadi kita lihat buku kita untuk pembelajaran ini. Di situ ada gerakan yang harus kita praktekkan di rumah, yaitu tentang tepuk tangan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan acung depan, dilentikkan, kemudian bertepuk tangan. Nah itu dia, itu bisa nanti dipraktekkan di rumah. Kita angkat dulu tangan kanan kita, lalu tangan kiri, kemudian kita rentangkan tangan kita ya, kita bengkokkan seperti membentuk huruf U, lalu pergelangan tangan ini kita acungkan dan dilentik-lentikkan ya, diputar-putar pergelangan tangannya, kemudian kita bertepuk tangan. Jadi saat kita melakukan gerakan ini, kita dapat merasakan yang mana gerakan yang kuat dan yang mana gerakan yang lemah. Contoh gerakan kuat adalah mendorong. Saat kita mendorong sesuatu, kita membutuhkan gerakan yang kuat. Kemudian untuk gerakan yang lemah, saat kita mengangkat kapas, ya, kita mengangkat kapas itu gerakan yang lemah. Kita dapat mengangkat kapas. Nah, itu untuk muatan SPDP hari ini. Jadi anak MEM boleh di rumah berlatih atau mempraktekkan contoh-contoh yang mana yang termasuk gerak kuat dan yang mana yang termasuk gerak lemah. Selain mendorong gerak kuat, apalagi nanti dipraktekkan di rumah ya. Kamu bisa baca bukumu pada halaman 69. Ya, di situ juga ada yang perlu kita perhatikan, yaitu tentang ayo berlatih. Dapatkah kamu membuat contoh gerakan tangan yang kuat dan lemah pada sebuah tarian? Mengenai gerakan yang akan kamu ciptakan, gerakan yang kamu ciptakan dapat menirukan gerak benda yang ada di sekitar. Jadi kamu coba berkreasi mencari gerak kuat dan gerak lemah yang dapat menirukan gerakan benda. Ya. Untuk dapat menari dengan baik, maka kamu perlu banyak berlatih. Menjaga pola makan juga penting agar badan tetap sehat. Dengan badan yang sehat, kamu dapat melakukan gerakan tari dengan baik. Nah, agar kita dapat melakukan gerakan tari yang baik, kita tadi membutuhkan makanan asupan bergizi yang sangat-sangat dibutuhkan tubuh. Kita lihat buku kita halaman 70. Tubuh kita ini agar pertumbuhan kita baik, sehat, kita memerlukan makanan yang bergizi. Ya.
Makanan bergizi akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya, ini sangat benar. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas ini ya. Makanan bergizi disebut juga dengan makanan 4 sehat, 5 sempurna. Nah, anak-anak mem, 4 sehat, 5 sempurna tentu sudah sering kamu dengar pada saat kamu kelas 1, kelas 2. Sekarang diulangi kembali pada kelas 3. Makanan 4 sehat sempurna itu apa-apa saja ya? Coba perhatikan bukumu yang ada di halaman 70. Nah, di situ ada gambar-gambar ya. Ada gambar apa? Yuk coba anak-anak mem perhatikan. Ada gambar di situ makanan yang mengandung karbohidrat, ada makanan yang mengandung protein, ada juga vitamin ya. Makanan 4 sehat dan 5 sempurna yang termasuk adalah yang pertama, makanan pokok. Makanan pokok ya. Makanan pokok itu kalau kita seperti saat ini, kita ini bangsa Indonesia, makanan pokoknya itu adalah salah satunya karbohidrat yang sangat dibutuhkan tubuh kita adalah nasi. Ya. Setiap hari kita makan nasi. Itu adalah makan pokok kita. Kalau kita tidak makan nasi, perut kita ini tidak kenyang. Nah, itulah makanan pokok yang sering kita makan, yaitu nasi. Yang kedua, lauk pauk. Lauk pauk ini yang mana saja ya contohnya? Jadi kalau lauk pauk itu termasuklah itu dengan ikan, telur, daging, tempe, tahu. Ya, itu dia yang termasuk golongan lauk pauk. Jadi kalau dibilang yang tadi makanan pokok itu contohnya nasi, untuk kita sehari-hari makan nasi. Nah, nasi itu sangat berguna bagi tubuh kita untuk mengenyangkan perut kita. Nah, kemudian kita kalau makan itu harus ada lauk pauknya. Contohnya tadi harus ada ikan atau telur atau tempe atau daging atau tahu ya. Yang kemudian yang ketiga ada sayurnya. Jadi saat makan itu harus ada sayurnya sebagai vitaminnya. Sayur itu banyak jenisnya ya. Ada sayur bayam, ada sayur kangkung, ada sayur kol, ada berbagai macam lagi contoh sayur. Kemudian ada buahnya. Selesai makan, kita harus makan buah. Dan terakhir, kita juga harus minum susu sebagai pelengkapnya. Jadi makanya dibilang 4 sehat, makanan 4 sehat dan 5 sempurna. Jadi yang pertama tadi makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah. Ini adalah makanan sehat. Setelah kita makan ini, yang terakhir boleh ditambah susu supaya semua itu sempurna masuk ke dalam tubuh kita sehingga tubuh kita sehat dan kuat ya. Jadi kita sudah mengetahui makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Ingat ya anak-anak, makanan yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Jadi perlu digarisbawahi makanan yang menyehatkan dan bergizi. Barangkali anak-anak mem sering mengeluh kalau di rumah mama menyuruh anak mem untuk makan. Ayo makan, makan ini nasi, ada sayur, ada ikan. Ayo makan ini semua supaya sehat. Lalu kamu ngomel-ngomel, aduh ma nggak suka aku makan ini, nggak suka makan sayur, jangan pakai sayur, jangan pakai ikan, pakai nasi aja. Nah itu tidak bagus. Kalau kamu hanya makan nasi tidak lengkap.
gizinya dan tidak menyehatkan bagi tubuhmu. Jadi kita harus menikmati makanan kita itu dengan makanan 4 sehat dan 5 sempurna. Itu yang terbaik untuk tubuh kita. Ya. Kalau memang kita tidak suka minum susu, ya oke. Makan buah paling tidak harus setiap hari harus kita lakukan ya nak ya. Makan sayur itu sangat berguna bagi tubuh kita. Jangan hanya makan makanan yang enak di mulut tetapi tidak bergizi. Contohnya, pasti anak-anak mem suka makan jajan, misalnya makan bakso-bakso, ya, bakso-bakso yang di sekolah, di pinggir sekolah ada yang jual, yang ada saus-sausnya. Nah, kalau mem lihat itu anak-anak mem suka makannya. Kalau ditanya kenapa suka makan, karena enak. Nah, alasannya karena enak, bukan karena menyehatkan dan bergizi. Jadi perlu diingat, makanan yang sebaiknya kita makan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi untuk tubuh kita, bukan enak di mulut. Jadi bukan berarti gini, makanan itu bukan enak di mulut, tetapi ingat ya, enak di mulut belum tentu enak di perut. Jadi makanan-makanan yang di luar itu, tolong buat anak-anak mem hati-hati untuk membeli makanan di luar. Lebih baiknya kamu menikmati makanan yang telah disediakan oleh mama di rumah. Itu lebih terjamin ya nak ya, supaya kita tetap sehat. Kemudian kita perhatikan buku kita di halaman 71 ya nak ya. Makanan-makanan apa saja yang mengandung gizi? Ya, makanan-makanan apa saja yang mengandung gizi? Yang pertama adalah karbohidrat. Coba anak-anak ucapkan karbohidrat. Nah, makanan yang mengandung karbohidrat contohnya adalah nasi, jagung, ketelah, dan ada contoh yang lain lagi misalnya seperti kentang, roti, ya, itu adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Dan itu adalah salah satu makanan yang bergizi yang perlu kita konsumsi, yang perlu kita makan, ya. Kemudian ada protein. Protein itu terdapat pada makanan apa saja ya? Protein itu terdapat pada susu, daging, tempe, tahu, telur, dan sebagainya. Nah itu, kalau kamu tadi pagi sarapan dengan makan nasi pakai telur, nah berarti yang masuk ke tubuhmu sudah ada karbohidrat, yaitu dari nasi, kemudian ada protein dari telur. Tapi kalau kamu tadi pagi sarapannya tidak makan sayur, vitaminnya nggak ada masuk loh, ya, baru 2, yaitu karbohidrat dan proteinnya. Kemudian yang ketiga itu vitamin ya, vitamin itu sangat perlu bagi tubuh kita. Jadi anak-anak jangan malas makan buah dan sayur. Kalau kamu rajin makan buah dan sayur, mata kita ini akan sehat. Kemudian kulit kita ini akan bersih, cantik ya. Jadi kita harus biasakan makan sayur, makan buah supaya sehat. Jadi inilah makanan-makanan yang mengandung gizi. Yang keempat adalah mineral, ya. Mineral itu ada juga terkandung di dalam ikan, susu, sayur, ya nak ya. Jadi seperti inilah yang menjadi makanan yang perlu kita nikmati. Yang terakhir itu lemak. Lemak itu terdapat pada daging dan susu. Nah, ini anak-anak bisa baca juga pada buku tema 1 halaman 71. Di situ ada contoh makanan yang menyehatkan dan bergizi. Ada di situ makanan pokok, misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Makanan yang termasuk dengan lauk pauk, misalnya daging, ikan, tahu, tempe,
telur, dan cumi. Kemudian yang termasuk dengan sayur-sayuran misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Dan yang termasuk dengan buah-buahan misalnya buah jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Nah, susu misalnya itu susu sapi dan susu kambing. Jadi makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Jadi karbohidrat itu terdapat pada makanan pokok. Protein terdiri atas dua jenis ya anak-anak. Protein itu terdiri atas dua jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Ingat, protein itu ada dua jenis. Satu, protein hewani, kedua, protein nabati. Nah, protein hewani ini contohnya apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Nah, protein hewani contohnya adalah protein yang berasal dari hewan. Misalnya nih, contohnya ya, yang berasal dari hewan itu ikan. Ya, ikan ya. Ikan salah satu hewan. Kemudian daging, boleh daging ayam, daging sapi. Kemudian susu, dan kemudian keju dan telur. Nah, ini semua protein hewani. Artinya protein yang diolah berasal dari hewan, ya. Itu dia, ada ikan, daging, susu, keju, dan telur. Sedangkan protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya yaitu tempe dan tahu. Siapa yang suka makan tempe dan tahu? Pasti semua suka makan tempe ya. Nah, sedangkan vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Jadi kalau kita setiap hari sudah makan dengan makanan yang sehat, bergizi, maka tubuh kita ini juga sehat dan kuat. Sehingga anak-anak MEM saat belajar semangat. Ya. Jadi jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi ya akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan contoh makanan yang di halaman 72. Di situ ada gambar. Coba amati, ada gambar di situ. Ada gambar makanan yang perlu kita hindari. Ya. Yang perlu kita hindari salah satunya adalah perhatikan gambar yang kedua. Di situ ada permen. Siapa yang tidak kenal dengan permen? Pasti semua anak MEM kenal dengan permen. Dan pasti semua anak MEM suka dengan permen. Kenapa? Karena permennya manis. Itu alasannya ya. Nah, akan tetapi permen yang rasanya manis itu adalah salah satu contoh makanan yang perlu kita hindari. Perlu kita hindari artinya kita boleh makan tidak usah berlebihan atau makan secukupnya aja dan tidak perlu setiap hari, ya Nak ya. Kemudian apalagi yang perlu kita hindari ya? Es krim. Ini kesukaan anak-anak MEM ini semua kan? Pasti setiap hari kalau bisa anak MEM pengen makan es krim. Nah, ingat, es krim itu memang enak, rasanya manis. Kan tetapi itu tidak penting bagi tubuh kita. Kalau kita makan setiap hari
justru itu akan membuat kita sakit, ya. Jadi itu tidak perlu dimakan setiap hari, itu perlu dihindari. Kalau boleh sekali sebulan aja makan es krimnya, jangan sekali seminggu atau setiap hari. Itu tidak baik untuk pertumbuhanmu, ya. Kemudian ada lagi nih makanan yang perlu dihindari pada gambar yang ada pada bukumu, yaitu coklat. Coklat, semua kenal dengan coklat? Ya, kenal. Enak nggak coklat? Enak dong, Mem. Iya, enak, manis ya. Akan tetapi inilah contoh makanan yang perlu kita hindari yang mengandung rasa manis yang berlebihan. Ya, Nak ya. Ini perlu kita hindari. Kemudian anak Mem bisa lihat bukunya ya, yang di halaman 73. Di situ akan kita masuki kembali pembelajaran kita. Buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buahan. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu yang singkat. Melalui kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melalui kegiatan pencangkokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Jadi kita sekarang masuk ke muatan matematika, menyelesaikan soal cerita. Kalau kamu lihat buku kamu pada halaman 74, bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen. Berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Kamu bisa lihat di bukumu jawabannya, ya. Tadi pertanyaannya bayangkan. Kita disuruh membayangkan. Bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen. Ya, dalam satu kali panen. Ya, pertanyaannya, berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Maka cara mengerjakannya adalah kita jumlahkan 3.400 ditambah 3.400 sama dengan 6.800. Atau anak Mem bisa perhatikan soal pada slide berikut. Pak Samsul menjual buah melon hasil panen perkebunannya. Kebun Pak Samsul menghasilkan 2 truk melon. Truk pertama memuat 1.200 buah. Truk kedua memuat 1.600 buah. Berapa jumlah buah melon hasil Pak Samsul? Mari kita lihat pada slide berikutnya. Penyelesaiannya adalah kita harus menggunakan diketahui. Itu disingkat ya, Nak. Sebenarnya diketahui truk yang pertama tadi membawa 1.200 buah, kemudian truk kedua membawa 1.600 buah. Yang ditanya adalah berapa jumlah hasil panen Pak Samsu. Nah, kita bisa menemukan jawabannya dengan menjumlahkan bersusun ke bawah. Ingat ya anak-anak, kita menjumlahkannya dengan cara bersusun ke bawah. Kita mulai dari bilangan satuan. 0 ditambah 0 hasilnya 0. Kita hitung puluhannya, 0 ditambah 0 hasilnya 0. Kita hitung ratusannya, 2 ditambah 6 sama dengan 8. Kita hitung ribuannya, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka kita dapat menemukan hasil panen Pak Samsu adalah 2.800 buah melon. Nah, kemudian contoh kedua adalah
Pak Kamil memiliki 2 buah kolam lele. Kolam pertama berisikan 2.300 ekor lele. Kolam kedua berisikan 2.700 ekor lele. Berapa jumlah lele yang dimiliki Pak Kamil? Kita lihat cara penyelesaiannya. Yang diketahui adalah kolam pertama berisi ikan 2.300, kolam kedua berisi ikan 2.700. Maka kita menjumlahkan kolam pertama dan kolam kedua. Dan hasilnya adalah berapa? Hasilnya berapa? Hasilnya bisa dihitung, coba dihitung di rumah. Pakai sele-sele sambil belajar ya. 2.300 ekor lele. Kemudian kolam kedua berisi 2.700 ekor lele. Berapa jumlah lele yang dimiliki Pak Kamil? Ayo kita hitung. Satuan ditambah satuan berarti 0 ditambah 0. 0 ditambah 0, 0. 3 ditambah 7. Berapa anakku? 3 tambah 7. Nah, 3 ditambah 7 adalah 10. Ya, 3 ditambah 7 adalah 10. Ingat, 10 itu berarti terdiri dari 2 angka. Maka kita ambil yang satuannya, kita ambil 0. Ya, kita ambil 0. Lalu kita naikkan 1. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Ya, maka hasilnya adalah, perhatikan, hasilnya adalah 5.000. Jadi jumlah lele Pak Kamil adalah 5.000 ekor. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini kita akhiri. Nah, untuk yang menjadi PR anak-anak MEM, yaitu MEM hanya minta kamu kerjakan soal yang ada pada buku tema 1 halaman 74 dan 75 bagian A dan B. Hanya ada 2 soal. Jadi ini kamu kerjakan pada buku PR tematik ya. Kerjakan, jumlahkan dengan cara penjumlahan bersusun ke bawah supaya nanti Mem lihat caramu mengerjakannya ya Nak ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat diterima oleh semua anak didik MEM, sehingga semua anak didik MEM menjadi anak-anak yang berguna, generasi penerus yang mempunyai masa depan yang sukses. Sekian dan terima kasih. Mari kita kembali berdoa kepada Tuhan. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembali bersyukur buat penyertaan-Mu dalam saat ini. Kami dapat menyelesaikan pembelajaran ini dengan baik. Kiranya Tuhan pembelajaran ini dapat diterima oleh semua anak didik kami, sehingga pengetahuan anak didik kami bertambah dan mereka menjadi generasi-generasi penerus bangsa kami yang mempunyai masa depan yang sukses. Kami serahkan Tuhan hidup kami ini dalam satu hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.